Halo, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan. Belum ada, Pak. Sekarang kalau jumlah kelompoknya berapa dulu Bapak sampaikannya? Bapak menyampaikannya? 4, Pak. 4 kelompok. Ya oke, nggak apa-apa lah. Supaya bisa cepat selesai ya. Berarti satu kelompok 6 orang ya. Iya, Pak, 6 orang. Ya. Ya itu harus ada kerjasamanya. Karena kalau tidak ada kerjasamanya, yaitu tugas tidak akan bisa selesai gitu ya. Ya karena ini menghitungnya agak banyak ya. Bapak, Ya. jadi tugasnya tuh kita cari denah. Terus udah cari denah, kita tentukan zonanya. Setelah mencari Ya. zonanya, kita mencari kebutuhan scaffolding tiap zonanya. Udah gitu baru diplotkan ke gambarnya, Pak. Iya. Oke, Pak. Bukan baru diplotkan. Dari plot itu dihitung biayanya, kebutuhannya. Jangan kebalik. Oh, Kita jadi sudah, diplotkan dulu, baru dihitung kebutuhan itu memenuhi atau enggak gitu, Pak? bukan memenuhi. Coba gimana ya? Coba gimana yang benarnya? Kita nyari dana, Cari denah, kemudian terus menentukan zonanya. tentukan zonanya, Ya, kemudian data scaffolding yang sudah diperoleh itu diplotkan ke sana, ke dana, sehingga kita bisa mengetahui jumlah untuk scaffoldingnya. Nah, kalau untuk mengetahui jumlah panel-panel cetakannya, harus dihitung di setiap elemen itu. Bayang, yang lama itu menghitung kebutuhan elemennya, panel-panel cetakannya. Kebayang nggak? Bapak tadi teh kalau buat ngitung panel cetakan kayak gimana, Pak? Coba ditutup dulu ini, Bapak share lagi. Ini jadi yang lagi tayang ini ya. Ini dari bawah dulu. Ini scaffoldingnya begini kan ya. Nah ini balok girdernya. Ini balok suri-surinya kan. Nah ini bedemennya ya. Cetakan bawah lah gitu ya. Panel cetakan bawah. Ini panel cetakan sisinya kan. Ini sudah ada 3 panel ini tuh. Nah, panel balok ini dengan panel balok ini kan beda kan. Kalau panel cetakan balok ini dengan balok anak ini kan sama. Jadi nanti dihitung panel cetakan yang tingginya untuk yang 70 ya. Jadi panel cetakan untuk balok 30/70 ada berapa buah. Untuk sisi ini, dan sisi ini. Untuk panel cetakan balok anak ukuran 20/40, sisi ininya ada berapa buah, sisi ininya ada berapa buah. Terus blok suri-surinya ada beberapa buah untuk panjang ini kan, untuk panjang segini. Kemudian main primnya ada berapa buah, jacknya ada berapa buah kan gitu.
Nanti baru ke lantainya. Kalau Anda menggunakan horibim, ada berapa buah gitu kan. Nah, tadi kan ada pertanyaan berapa set eh, atau ada berapa buah panel gitu ya, atau ada berapa lembar kayu lapis untuk cetakan lantainya. Nah ini di antara balok induk dengan balok induk lagi kan ada dua buah balok anak ini kan ya. Kebayang nggak ini untuk cetakan plat rantainya, yang ini untuk menghitung jumlah kebutuhan scaffoldingnya, nanti dicari di potongan ininya nih. Di potongan ininya akan kelihatan jumlah ininya. Nah, ini. Nah, jumlah ininya akan kelihatan. Halo, kira-kira kebayang? Halo? Masih memahami, Pak. Bapak kalau misalnya cetakan balok tuh panjangnya ada ketentuannya atau satu bentang, satu cetakan gitu, Pak? Iya, makanya di judul perhitungannya disebutkan untuk balok ukuran sekian, panjang bentangnya sekian gitu aja. Jadi nanti Anda ngitung ketemunya ada berapa buah panel gitu. Oh iya, Pak. Nah, dicoba dulu, besok ditayangkan. Kita bahas sama-sama lagi. Atau mungkin Pak Mujiman bisa menambahkan bagaimana cara menghitung kebutuhan bahannya supaya bisa dipahami oleh mahasiswa dengan bahasa Bapak gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Ujang. Silakan. Ini di apa sih? Bukan dulu aja. Sok silakan. Oke. Coba yang tadi itu yang sudah dituliskan oleh mahasiswa tadi coba ditayangkan Mbak Trina tayangkan lagi. Mbak Trina. Mbak Trina. Ini, Pak. Nah itu ya. Ini ada tugas tapi bukan tugas tambal ban ya Mbak ya, Mas mahasiswa. Ya. Jangan nanti tidak kayaknya tegang ya, bukan tugas tambal ban tapi tugas besar. Yang intinya di situ menghitung jumlah total secara keseluruhan. Apa yang dihitung yaitu kebutuhan bahan. Ada batasannya tadi sudah dibahas juga untuk 2 lantai. Karena untuk lantai ketiga dan seterusnya atau sama-sama satu lantai tetapi luasnya tadi berapa para mahasiswa? Batas minimumnya kalau dari luas berapa batas minimumnya tadi? Halo? Tidak ada, Pak. Akhirnya Tidak ada batas minimum. minimumnya berapa tadi? Tidak ada batas minimum, Pak. Tapi dari denahnya disesuaikan zonanya. Ya, zoningnya tadi ada kan batas minimumnya 400. Zoningnya 400 meter persegi. Tadi dicontohkan di gedung A itu luasnya dihitung 800 berapa tadi? 850, Pak.
850 itu menjadi berapa unit atau berapa unit? Menjadi 2. Dua, Pak. Wah, itu contoh yang bisa kita lihat secara eksplisit di existing di lapangan. Jadi dia bisa menjadi 2 unit. Berapa luasnya masing-masing? Untuk yang gedung. Berapa? Berapa luas per unitnya? Kurang lebih 425 meter persegi. Jelas? Itu contoh ya. Nanti silakan para mahasiswa mengambil dari data PKLKK kelas atau dari searching itu. Jadi kalau luasnya 1.500 ya nanti bisa dibagi 3 unit itu untuk 3 atau 1 lantai gitu. Berarti kalau 1 lantai itu katakan luasnya kurang lebih 1.500 itu bisa dibagi menjadi berapa unit? Unit 4. 1.500. 3 atau 4, Pak. Nah, kalau 4 berapa itu? Kurang kan? 4. Jadi 3 unit. Nah, karena luasnya cukup besar, katakan 1.500, jadi kita bisa pindah dari unit 1 ke 2, terus pindah ke 3. Ini kalau 1 lantai. Kalau ke lantai 2 juga sama. Nanti katakan 1 lantai bagi 3. Selesai yang ketiga gitu ya, bisa menginjak yang lantai 2. Karena dibaca dulu. Nah, kalau mau contoh seperti ini ya, lantai 1 unit selesai, ya, pindah lantai 2. Nah, itu para mahasiswa menghitung kebutuhan ini, menghitung jumlah total kebutuhan bahan. Untuk apa? Untuk 2 lantai. Yang tadi dibatasi itu berapa? Untuk scaffolding-nya atau ya contoh ini untuk kolom dulu karena kalau 2 lantai tentunya ada kolom. Nah kolom tadi dibatasi berapa set? 6 set, Pak. Bagus, berarti kan sudah ada catatan dibatasi 6 set. Nah kalau 6 set kolom itu bentuknya entah persegi atau persegi panjang, artinya tebal dan lebarnya beda, bisa nggak menghitung elemen atau komponen cetakan tadi ada berapa? Arah lebar 2, arah tebal 2. Jadi elemen tadi, misalkan lebarnya 40, bukan lebar, tebalnya 40, lebarnya 60. Berarti ada berapa komponen elemen untuk kolom? Ada Halo? 4, Pak. Ada 4 yang masing-masing lebar untuk 60 dan tebal untuk 40. Berarti itu komponen dari kolom. Itu contoh satu ya. Nah itu dari kolom tadi udah kan, tadi tentang elemen. Ya jelas? Jelas, Pak. Nah, nanti silahkan dimensi kolom itu yang para mahasiswa-mahasiswi hasil jeng atau dari tugas PKL kakak kelas, berapa dimensi kolom kita bisa mengetahui jumlahnya. Jadi kalau kita butuh 6 ya tinggal yang lebarnya 6, katakan 60 tadi 2 kali 6, tebalnya 40 ya 2 kali 6 tadi itu elemennya. Ya. Nah, nanti yang lainnya juga bisa dilihat dari gambar-gambar yang sudah saudara dapatkan ya seperti ini. Itu contohnya dari kolom. Nah, kalau sudah kolom, tahap selanjutnya tentang balok. Ya. Balok tadi dicontohkan di dalam gambar tadi. Dimensinya berapa? Tebal balok dan tinggi balok. 2 contoh tadi. 30 kali 70, Pak, kalau nggak salah. 30 kali 70. Yang satunya
25 kali lupa, Pak. Oh, dicatat nggak apa-apa. Ya, Jadi Pak. itu ukurannya 20 kali 40 ya, dan 30 kali 70. Saya nyatet. Wah, saya jadi ya. Nah, sekarang yang ukuran 30 kali 70 ya. Itu ada berapa elemen atau panel untuk balok? 3, Pak. Bagus, ada 3 ya. Dan teman-temannya ya, jangan hanya Mbak Tina terus. Ini Mbak Tina, Mbak Puji, ini Mila, dan lainnya ya. Jadi untuk balok itu ada elemen apa? Samping, kanan, dan kiri. Dimensinya berapa tadi? Balok 70. 70. Nah, tebalnya 30. Jadi dimensi atau elemen panel untuk kanan kiri ini 70. Untuk bawah 30. Panjangnya berapa? Nah, itu bisa Mbak Tina, Mbak Putri, dan teman-teman lainnya di kelas bisa dilihat berapa jarak kolomnya. Kolom dalam itu kolom utama yang tadi disinggung di awal tadi. Jadi pertama dari kolom sudah ada elemen atau ada istilahnya tadi panel untuk kolom itu tadi yang tebalnya 40. Kalau 40 berarti 2 kan, yang lebar 40, terus yang lebar 62, tingginya berapa. Nanti itu dari denah, bukan, dari gambar ya. Nah, kolom sudah menginjak ke balok-balok ya. Balok ada berapa panel tadi yang ukuran 30 70? Balok 30 70 berapa 30. panel? 3. 30-nya 1, 70-nya 2. Nah, yaitu samping kanan dan kiri masing-masing 70. Yang bawah berapa panelnya? Ini contoh yang tadi ya. Berapa Ya, yang bawah? 30. 30. Nah, sekarang balok yang berukuran 30 70 kita ada 3 panel, yaitu panel bawah lebar 30, panel berdiri sampai kanan 70. Berapa panjangnya? Merupakan jarak dari kolom. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Yulianti. Nah, itu ada 3, panjangnya berapa? Ada berapa balok dalam satu yono yang kita tinjau? Dalam satu denah ya, denah itu ada berapa balok? Kita nggak tahu ya dari yang gambar kita dapatkan atau mahasiswa masih dapatkan. Ada 5 balok, ada 6 balok, atau ada 7. Itu dari denahnya yang kita hitung dalam bentuk yuning tadi. Yuning 1 dengan luasan berapa tadi? Tergantung dari luas satu lantai, katakan tadi 1.500, bagi 3 menjadi 400 luas. Nah, luas itu ada panjang, tadi sudah disinggung juga, ada lebarnya. Kita tahu luasnya, di dalam panjang dan lebar yuning yang kita tinjau ada berapa balok itu yang ukuran 30 70. Nah, kita tahu panel yang kita butuhkan tinggi 70, nah, atau lebar 70, panjangnya balok berapa, ada berapa balok di dalam satu yuning kita tinjau. Terus ada untuk berapa? Yang samping yaitu 2 kali sekian balok, untuk bawah 1 kali sekian balok. Oke, cukup jelas tentang kolom dan balok? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terbayangkan, tergambarkan ya. Tadi sudah dijelaskan cukup bagus ini Pak Ujang. Contoh gambarnya ada, terus contoh bagaimana panel untuk sisi kanan, sisi kiri, panel untuk, bukan panel ya, cetakan bawah atau panel untuk bawah. Nah, untuk balok yang ukuran 20-40 sama, analog sama, hanya ukurannya beda, yaitu panel untuk tinggi. Berapa untuk tinggi? Yang 20-40 tingginya berapa panel untuk satu balok? Yang untuk panel tingginya, cetakan tingginya berapa? Berapa panel?
Mbak Puji ini mau jawab berapa Mbak Puji? Berapa Satu panel? kan Pak? Kalau yang balok Satu ukuran kan? 20-40 itu yang untuk Satu. cetakan 40 berapa panel untuk satu balok? Satu Pak. Dua, itu tingginya yang 40 itu tingginya di dua kanan kiri. Terus untuk Oh iya, cetakan bawah berapa panel? satu. Satu. Ya, jelas ya. Nah, Ya, yang Pak. ukuran 20-40 nanti berapa balok? Nah, panjangnya dari apa? Dari jarak kolom yang menumpuk balok tersebut. Atau yang mungkin tidak menumpuk ke kolom tapi ke balok. Karena yang balok 24 itu, maaf, 20-40 itu balok anak. Jadi mungkin menumpuk ke balok induk yang ukuran 30-70 dalam contoh ini. Nah, itu ada berapa balok anak atau ada berapa balok yang ukuran 20-40 dalam satu unit tadi. Terus panjangnya berapa? Nah, itu kita tahu. 17 ini dari kolom ke balok induk atau balok utama yang ukuran 30-70. Terus yang kedua yang ukuran 20-40. Cukup jelas? Jelas Pak. Jadi ada kolom, ada balok, yaitu balok induk atau balok utama yang contoh tadi ukurannya 30-70, ada balok anak. Jadi kolom itu kalau ditinjau dari bentuk cetakannya atau ini adalah 4 panel tadi, atau bisa yang dalam bentuk L itu beda lagi. Itu biasanya keempat panel. Kalau sudah kolom sudah, balok sudah, entah yang balok induk, balok utama, tinggi kolom tadi silakan dari gambar apa ya, gambar dari denah, potongan, tampak, nah itu detailnya ada. Kolom sudah, balok, yang induk maupun yang balok anak. Sekarang yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Jadi sudah oleh Pak Ujang. Terakhir Pelat, apa? Pak. Pelat. Hah? Cetakan untuk pelat. Hah? Yang terakhir untuk apa tadi? Balok, kolom, balok, induk, balok anak. Ada yang terakhir apa? Pelat, Pak. Plat atau lantai. Nah, itu ada apa? Ada tebalnya. Nah, nanti ada tebalnya. Nah, yang kita perlukan apa? Itu adalah menghitung berapa panel untuk cetakan lantai. Nah, panel itu antara balok dengan balok itu kan ada bentang. Entah itu ke arah lebar maupun ke arah panjang. Nah, itu kita perlu berapa panel. Panelnya berdasar apa? Yaitu panjang dari apa? Panjang dari cetakan. Biasanya berdasarkan standar papan lapis atau multipack yang digunakan. Nah, itu bisa searching juga. Jadi tadi ada panel untuk kolom ukuran berapa kali berapa, panel untuk balok ukuran berapa kali berapa, panjangnya berapa. Nah, itu sudah ada. Kita terus bisa menemukan apa kalau kolom balok, menemukan tadi luas per meter persegi itu butuhnya berapa rupiah. Balok, kolom, maaf, kolom, balok, dan lantai cetakan. Sudah jelas itu untuk lantai atau silakan kalau belum jelas, walaupun saya tidak menayangkan gambar, tapi sudah bagus sekali gambar dari Pak Ujang tadi tentang menghitung untuk kolom panelnya berapa, untuk balok panelnya berapa, untuk balok induk atau balok utama dan balok anak, serta untuk lantai. Oke, cukup jelas. Jadi sekali lagi untuk luas tadi minimal 400 meter persegi. Jadi kalau saudara atau mahasiswa masih mendapatkan denah yang luasnya
mungkin sebagai contoh yang bulat tadi 1.500 meter persegi, itu bisa dibagi berapa unit? 3 zona. Berapa? 3, dengan luas 1 unit itu 500 meter persegi, itu lebih dari batas ini. Nah itu, jadi koridor dari tugas sudah ada. Yang pertama tadi, bukan yang pertama tadi, yang dalam tugas ini 2 lantai, karena lantai pertama nanti terus secara bertahap tadi dijelaskan tentang switch apa kecepatan ini tadi. Ya. Nah, switch contraction tadi, jadi kecepatan pindah dari lantai 1 ke lantai 2 atau unit 1 ke unit 2. Terutama yang lebih menyorot itu kalau dari unit unit 1 pindah ke unit 2 atau unit 3 atau lantai 3 itu tadi dicontohkan. Nah, tujuan utamanya itu maka ada batas-batas, yaitu ini dicontohkan, bukan dicontohkan, itu 2 lantai, terus denahnya itu 400 meter persegi, terus untuk bentangnya tadi ada. Nah, untuk jadi apa yang harus searching itu scaffoldingnya. Jadi menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan denah yang ada yang diberi. Oke, cukup jelas itu. Halo, mahasiswa, mahasiswi. Bapak mau Suara. bertanya. Oh, silakan. Mbak Puji. Bapak kalau dapat denahnya yang cuma 1 zona yang cuma 400 meter persegi gimana? Boleh nggak Pak? Atau harus ada 2 zona gitu Pak? Atau gimana? Nah, kalau 400 meter persegi itu kan untuk 1 unit kan? Pak? Nah, itu kan ada lantai 1 dan lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Tadi ada batasnya berapa lantai minimum? 6 kan? Nah, maksudnya itu gambaran kalau dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 3 kan? Nggak Ya, apa-apa. Biasanya lebih dari 500 atau bahkan 1000-an. Itu loh, Mbak. Terima kasih Mbak Pujiati Amanah atas pertanyaannya. Tentunya lebih besar dari itu, tentunya lebih besar. Ada yang tanya lagi? Nanti cepat-cepat gitu. Mungkin sekarang cari udah dapat, oh latihannya seperti ini Pak. Bisa ditayangkan, bisa kita diskusikan. Jadi akan lebih jelas lagi gambaran cerminan yang akan kita kerjakan dalam tugas ini, tugas besar. Bapak jadi boleh kalau cuma 1 zona asal minimal 6 lantai ya Pak denahnya? Ya boleh saja. Itu tadi batasnya kan 1 unit itu kan 400 minimum kan, minimum ya luasnya. Ya. Ya sebaiknya yang cari lebih banyak karena akan membuka wacana kita, wawasan kita yang lebih besar, lebih luas. Jadi begitu kita tahu permasalahannya, kita akan bisa menyelesaikan apa yang kita nanti diskusi bagaimana tugas kecil kemarin kan yang pertama itu kita bisa diskusikan. Ada lagi Mbak Yuliati, Aulia, Ihsan, Abu Bakar. Ada lagi pertanyaannya? Jadi tadi ada catat, ada kolom, ada balok, ada lantai. Itu secara garis besar. Terus di breakdown ke ada kolom itu panel arah yang tebal, ada yang lebar. Balok itu ada kanan kiri, panel kanan kiri, dan panel bawah. Lantai itu panel hanya untuk cetakan lantai, bukan hanya yang bawah saja. Oke, itu ada lagi silahkan.
Ada yang tanya silahkan. Kalau sudah dapat detik tentang denahnya bisa ditanyakan, bisa kita diskusi. Ayo, Mbak Siva, Mas Abu Bakar, Salsa, Bintang, Apriana. Oke, silahkan. Ini ada, silakan. Fitra Muhammad Iqbal. Wes, silakan. Yang mau tanya Mbak Tina, Mbak Puji. Pak Ujang kayaknya tidak ada mahasiswa dan mahasiswi yang tanya. Saya kembalikan ke Pak Ya, Ujang. gimana? Oke, sama-sama. Iya, baik Pak Mujiman, terima kasih Sama-sama. atas penjelasannya. Nah, mungkin sedikit ya Bapak menyampaikan sehubungan dengan ada yang masih bertanya. Dengan masih ada yang bertanya. Halo, suara Bapak kedengaran? Halo? Terdengar, Ya, ada, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Ya. Sehubungan dengan masih ada yang bertanya, apakah boleh dengan luasan 400 meter persegi. Nah, secara umum bahwa bangunan gedung ya untuk minimal 6 lantai itu jarang ada ya. Jadi sekali lagi, secara umum untuk bangunan gedung yang minimum 6 lantai untuk luasan 400 meter persegi itu jarang ada ya. Ya, jadi mohon dipahami dengan baik. Jadi kalau 3 lantai banyak, seperti ruko gitu kan ya, itu pasti ada. Tetapi kalau untuk yang 400 meter persegi lebih dari 6 lantai itu jarang ada ya. Kecuali yang khusus kategorinya menara gitu kan ya. Menara, Bapak juga pernah mengerjakan seperti itu, jadi ada wingnya, tapi ada wingnya gitu ya. Wingnya cukup luas juga, sewaktu mengerjakan proyeknya Tanjung Priok gitu kan ya. Nah itu di tengah-tengahnya ada bangunan semacam menara gitu ya, dan ruang kantor. Jadi sekali lagi, kalau ada yang masih ragu-ragu, boleh nggak 400 meter persegi? Secara umum, bangunan seluas itu jarang ada ya. Oleh karena itu, ya Anda harus mencari dengan luasan yang di atas itu. Tadi sudah Bapak contohkan dan sudah dipertegas lagi oleh Pak Mujiman, dicontohkan gedung A. Gedung A itu kan kurang lebih hampir 2 kali lipatnya dari 800 meter. Dari 400 meter persegi ya, 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, untuk bangunan-bangunan yang lain juga ya hampir sama gitu. Gedung M3 juga kan lebih dari itu 6 lantai gitu ya. Dan bangunan-bangunan yang ada di Kota Bandung pun untuk luasan segitu ya nggak ada gitu ya, yang lebih dari 6 lantai. Jadi sekali lagi bahwa bangunan gedung itu pasti lebih dari itu untuk bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi gitu ya. Karena target-target kita itu sebenarnya untuk bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya, supaya pemahaman mengenai acuan perancah itu
dari sistem tradisional, kemudian semi sistem dan sistem modern itu bisa tercapai tujuannya ya. Ya kalau hanya mengajarkan acuan percaya tradisional, ya mungkin cukup untuk 3 lantai, 4 lantai gitu kan ya. Tetapi kalau untuk sistem yang modern, itu tidak ekonomis kan kalau hanya mengajarkan sistem yang tradisional. Karena itu perlu menggunakan sistem yang modern. Dan itu sudah diakomodir di mata kuliah yang berhubungan dengan praktek lab konstruksi untuk acuan dan perancah. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara Bapak sudah ditunggu di kelas 2B KSI, nah ya. Sudah hampir mendekati jam 10. Masih ada yang ingin disampaikan atau sudah tidak ada? Belum ada lagi, Pak. Tidak ada apa? Ini yang cowok-cowoknya pada kemana nih? Masih ada yang ingin disampaikan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Majiman, mohon izin, kita akhiri saja. Halo Pak Mujiman, masih monitor? Atau sedang ke belakang dulu? Sebentar ya, tunggu dulu Pak Mujimannya ya. Pak Jang apa Pak Jang? Iya, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari mahasiswa, Ya. apa kita akhiri saja, selebihnya mahasiswa untuk mengerjakan tugas saja gitu. Oke, lebih bagus itu Pak. Biar mahasiswa dengan masa waktu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena ada tugas yang kemarin sama yang besar ini. Sekarang sudah hari Rabu, hari Senin ada UAS walaupun jadwal belum. Iya. Ya oke, jadi karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sementara Bapak harus beralih ke kelas 2B KSI. Jadi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini, sisanya digunakan untuk mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Banyak, Pak. Sehat selalu, Bapak. Nggak, Amin. ya. Amin. Nggak dipoto dulu. Oke, silakan. Kalau Ya. nggak dipoto dulu nih. Foto. Biasanya Boleh, Pak. Silakan. Bentar, lepas dulu maskernya. Oh, itu Pak Jang di Oke, kampus boleh ini dibuka pakai masker.